Halo semuanya, Halo semua. Semuanya. selamat datang di video presentasi kelompok kami. Hari ini kami akan membahas topik yang menarik yaitu akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis. Sebelum memulai, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rista Alila Syafri SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari pertama ada Afifah Rahmauda, Halo semua, saya Afifah. yang kedua ada Amelia Ardana, Halo semuanya. yang ketiga saya sendiri Kenny Mayora Sibuan, dan yang keempat ada Ronauli Pasaribu. Halo semuanya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Afifah Rahmauda. Maka yang pertama ada pengertian akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen adalah sebuah proses yang sangat penting dalam dunia bisnis karena mencakup identifikasi, pengukuran, akumulasi, interpretasi, dan analisis dari seluruh peristiwa ekonomi dalam sebuah aktivitas bisnis. Nah, kemudian dari proses ini digunakan oleh manajemen untuk banyak hal, misalnya seperti untuk perencanaan, pengendalian, penilaian, sampai akhirnya pada pengambilan keputusan. Yang menarik nih teman-teman, di akuntansi manajemen ada dua pihak utama, yaitu yang pertama sebagai penyedia informasi, biasanya adalah seorang akuntan manajemen, dan yang kedua adalah penggunanya, yaitu manajemen perusahaan yang dimulai dari manajemen tingkat bawah hingga pada manajemen tingkat atas atau top manajemen. Akuntansi manajemen itu bertujuan untuk menyajikan informasi yang penting berdasarkan data historis, supaya perusahaan bisa menjalankan proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Nah, intinya itu teman-teman, akuntansi manajemen ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengapa sih akuntansi manajemen itu penting? Ada 4 alasan utama sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu perencanaan strategis, di mana akuntansi manajemen ini membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang yang lebih matang. Maka dengan melihat data historis, perusahaan bisa memprediksi tren di masa depan dan membuat strategi yang lebih eh, mohon maaf, dan membuat strategi yang lebih efektif. Kemudian alasan yang kedua yaitu pengendalian biaya, di mana akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan mengidentifikasi sumber biaya yang tidak efisien dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi pemborosan. Kemudian hasilnya itu nanti operasional perusahaan akan menjadi lebih efisien. Nah, yang ketiga alasannya sebagai pengambilan keputusan, di mana informasi akuntansi manajemen sangat berguna untuk keputusan besar seperti ekspansi, investasi baru, atau restrukturisasi perusahaan. Dengan data yang akurat, nantinya manajemen dapat beradaptasi dengan perubahan dan pengambilan peluang yang baru di masa yang akan datang. Nah, yang alasan yang terakhir yaitu sebagai evaluasi kinerja, di mana dengan pemantauan dan analisis, manajemen bisa mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif. Dan hal ini membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produktivitas di berbagai area. Nah, setelah alasan akuntansi manajemen itu penting, teman-teman, selanjutnya ada konsep dasar akuntansi manajemen. Eh,
Akuntansi manajemen ini fokus pada penggunaan informasi keuangan untuk kebutuhan internal perusahaan. Tujuan utamanya adalah membantu manajer membuat keputusan yang menguntungkan bagi operasional perusahaan. Bedanya dengan akuntansi keuangan nih teman-teman, yang lebih ke pelaporan eksternal, akuntansi manajemen ini memberikan informasi detail untuk manajer. Contohnya itu dalam perencanaan anggaran, yaitu seorang manajer akan menggunakan data keuangan untuk menentukan anggaran departemen atau proyek tertentu. Selain itu, akuntansi manajemen juga menggunakan analisis biaya, di mana analisis biaya itu dibagi menjadi biaya tetap atau kita kenal sebagai fixed cost dan juga biaya variabel atau kita kenal juga dengan variable cost. Nah, dengan pemisahan ini nantinya eh, manajer bisa menentukan harga produk, merancang strategi produksi, atau menetapkan target laba yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Nah, jadinya akuntansi manajemen ini teman-teman benar-benar membantu perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, saya rasa sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen dan mengapa hal itu penting, selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi manajemen. Nah, pihak yang membutuhkan akuntansi manajemen ini ada 4 pihak, yaitu yang pertama manajer keuangan, manajer produksi, yang ketiga manajer pemasaran, dan yang terakhir itu pihak top manajemen. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pihak yang pertama yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan ini membutuhkan informasi terkait dengan suatu aktivitas keuangan perusahaan seperti dalam hal pendanaan modal, beban biaya cost of fund terhadap sejumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, tingkat pengembalian investasi, tingkat pengembalian modal, rasio keuangan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu manajer produksi. Manajer produksi membutuhkan data informasi tentang mengenai rincian biaya cost of goods sold atau harga pokok produksi seperti biaya total biaya produksi, biaya per unit produk, beban tenaga kerja langsung, serta dalam biaya overhead lainnya yang secara langsung mempunyai peran dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini membutuhkan data informasi semua komponen biaya terkait dalam suatu penetapan harga jual produk, penentuan sistem penjualan yang secara kredit atau tunai, beban komisi penjualan, marketing fee, serta informasi nilai diskon untuk produk tertentu dalam suatu rangka peningkatan volume penjualan. Nah, yang terakhir yaitu pihak top manajemen atau pihak atas. Pihak top manajemen ini membutuhkan informasi terkait dalam pengambilan kebijakan strategis perusahaan, misalnya di dalam penyusunan anggaran, ekspansi usaha, diversifikasi produk, maupun kebijakan investasi lainnya. Nah, setelah pihak-pihak yang membutuhkan manajemen, selanjutnya yaitu materi yang mengenai peran akuntansi manajemen dalam suatu lingkungan bisnis. Akuntansi manajemen adalah, baiklah, setelah membahas mengenai pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi manajemen, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran akuntansi manajemen dalam suatu lingkungan bisnis. Akuntansi manajemen adalah alat yang sangat penting dalam mendukung fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan menyediakan data finansial dan non-finansial yang mendalam, akuntansi manajemen memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis di setiap tahap proses manajerial. Nah, yang pertama yaitu peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis itu ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada extracting, dan yang terakhir ada controlling. Yang pertama, kita akan membahas mengenai planning terlebih dahulu. Jadi planning merupakan fungsi manajerial yang bertujuan untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Dalam peran ini, akuntansi manajemen menyediakan informasi penting yang menjadi landasan bagi keputusan yang strategis. Langkah-langkah dalam planning ini ada 4, yaitu penyusunan anggaran, analisis biaya, proyeksi pendapatan, serta evaluasi alternatif.
Nah, yang pertama yaitu penyusunan anggaran. Anggaran adalah panduan keuangan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntansi manajemen menyusun anggaran berdasarkan data historis dan proyeksi yang memberikan gambaran realistis bagi manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan perkiraan pendapatan serta pengeluaran di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel, akuntansi manajemen membantu manajer dalam memahami struktur biaya perusahaan. Hal ini akan menjadi dasar untuk menentukan strategi pengendalian biaya yang optimal, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu proyeksi pendapatan. Berdasarkan tren pasar dan data penjualan, akuntansi manajemen membantu manajer meramalkan pendapatan di masa depan. Proyeksi ini memberi kejelasan dan panduan bagi manajer dalam menetapkan target penjualan dan anggaran pemasaran. Nah, yang terakhir dalam tahap planning ini ada evaluasi alternatif. Akuntansi manajemen membantu menganalisis berbagai pilihan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan mengevaluasi alternatif yang tersedia berdasarkan biaya, manfaat, risiko, dan dampak terhadap tujuan jangka panjang, manajer dapat memilih strategi yang baik yang sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi. Setelah tahap planning, selanjutnya yaitu tahap organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mengelola sumber daya dan menetapkan struktur organisasi agar tercapai secara efisiensi dan efektivitas. Dalam tahap organizing ini ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu struktur biaya, yang kedua sistem informasi, dan yang ketiga penetapan tanggung jawab. Nah, yang pertama itu struktur biaya. Akuntansi manajemen mengarahkan perencanaan struktur biaya yang efisien untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan tepat. Dalam hal ini, analisis biaya menunjukkan distribusi dan alokasi biaya di berbagai bagian perusahaan yang membantu dalam penentuan anggaran. Yang kedua yaitu sistem informasi. Akuntansi manajemen bertugas mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan pengumpulan data dan distribusi informasi keuangan ke seluruh bagian organisasi. Dengan adanya sistem informasi yang kuat ini, departemen-departemen dapat mengakses informasi yang relevan dan terkini untuk pengambilan keputusan mereka. Nah, yang terakhir itu yaitu penetapan tanggung jawab. Berdasarkan data keuangan dan anggaran, akuntansi manajemen menetapkan tanggung jawab finansial untuk setiap departemen. Ini membuat setiap bagian organisasi memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan, serta memudahkan manajemen dalam memantau pelaksanaan anggaran di setiap unit kerja. Setelah tahap organizing, selanjutnya yaitu tahapan actuating atau pelaksanaan. Actuating memiliki fungsi sebagai kegiatan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Akuntansi manajemen mendukung pelaksanaan rencana melalui pengawasan dan pemberian umpan balik. Dalam tahap actuating ini terdapat tiga tahapan. Yang pertama yaitu dari pengawasan kinerja, yang kedua umpan balik, dan yang ketiga itu motivasi tim. Dalam pengawasan kinerja, akuntansi manajemen menyediakan laporan kinerja rutin yang memungkinkan manajer untuk melacak kemajuan dari rencana yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk dalam pengawasan terhadap anggaran, biaya, dan pencapaian target. Yang kedua yaitu umpan balik. Dengan adanya laporan akuntansi manajemen, manajer dapat memperoleh umpan balik tentang pencapaian atau deviasi dari rencana yang telah dibuat. Umpan balik ini memudahkan manajer dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam operasional atau strategi untuk menjaga keselarasan dengan tujuan. Yang ketiga dari tahapan activating ini yaitu motivasi tim. Informasi kinerja yang disediakan oleh akuntansi manajemen dapat digunakan untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang mencapai target. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tim karena mereka memahami bahwa pencapaian mereka diakui dan diapresiasi oleh perusahaan. Baiklah, yang terakhir dari tahapan ini yaitu controlling. Yang dimana controlling ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Dalam tahapan ini ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menganalisis varians, yang kedua pelaporan keuangan, dan yang ketiga audit internal. Yang pertama yaitu analisis varians. Analisis varians itu membandingkan antara biaya aktual dengan anggaran. Ini membantu manajer dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab deviasi sehingga memungkinkan
perusahaan untuk melakukan tindakan korektif yang sesuai. Yang kedua yaitu pelaporan keuangan. Akuntansi manajemen menyediakan laporan keuangan yang relevan untuk membantu manajer dalam memantau kinerja finansial organisasi. Laporan ini mencakup informasi mengenai laba rugi, arus kas, dan biaya operasional yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu audit internal. Akuntansi manajemen melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit ini juga membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional. Nah, dari keseluruhan peran-peran ini, yang dimulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling, akuntansi manajemen memainkan peran kunci dalam setiap fungsi manajerial yang menyediakan informasi finansial dan non-finansial yang komprehensif. Akuntansi manajemen memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan bisnis dan tantangan bagi akuntansi manajemen. Lingkungan bisnis mencakup keseluruhan nilai individu, institusi, dan kekuatan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan berkelanjutan perusahaan. Faktor-faktor yang membentuknya melalui kompetitor, pemasok, media, pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, ekonomi, teknologi, pemodal, dan tren. Misalnya, perubahan pajak oleh pemerintah dapat mengurangi pembelian produk oleh pelanggan, memaksa perusahaan untuk menyesuaikan harga jual. Meskipun perusahaan tidak terlibat langsung dalam perubahan tersebut, adaptasi diperlukan untuk bertahan dan memanfaatkan peluang demi keuntungan maksimal. Baiklah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis lingkungan bisnis. Ada beberapa jenis-jenis lingkungan bisnis yang umum. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ekonomis. Lingkungan ekonomis adalah bagaimana ekonomi global dan lokal dapat mempengaruhi suatu bisnis. Ini dapat mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, termasuk pendapatan per kapita di pasar sasaran, atau sistem ekonomi yang lebih besar seperti jika suatu bisnis beroperasi dalam masyarakat kapitalis atau sosialis. Saat mengevaluasi lingkungan bisnis ekonomi, dapat mempertimbangkan tren pola pengeluaran, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan untuk membantu memutuskan bagaimana dapat memasarkan dan menjual produk. Nah, yang kedua yaitu sosial budaya. Lingkungan sosial budaya suatu perusahaan melibatkan karakteristik orang-orang di pasar tertentu seperti demografi dan peran sosial. Hal ini dapat mempertimbangkan aspek-aspek seperti keyakinan, bahasa, literasi, dan harapan hidup pelanggan saat mempelajari lingkungan ini. Masing-masing hal ini dapat menentukan bagaimana perusahaan dapat menjangkau pelanggan tertentu atau bagaimana mereka dapat terlibat dengan merek suatu perusahaan. Misalnya, jika dinamika keluarga berubah di mana lebih umum bagi rumah tangga untuk memiliki satu anak daripada dua, maka perusahaan dapat mempertimbangkan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pemasaran perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu teknologi. Lingkungan bisnis teknologi mencakup pengembangan teknologi baru, bagaimana cara orang berinteraksi dengan teknologi dan dampaknya terhadap perusahaan. Secara internal, teknologi dapat mempengaruhi hal-hal seperti harga produksi atau cara perusahaan mengotomatiskan tugas-tugas tertentu. Secara eksternal, teknologi dapat mempengaruhi cara konsumen berkomunikasi satu sama lain dan seberapa cepat mereka beradaptasi dengan kemajuan di bidang tersebut. Yang keempat yaitu pemasok. Lingkungan pemasok melibatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemasok, yang kemudian dapat mempengaruhi bisnis di dalam suatu perusahaan. Lingkungan ini dapat melibatkan beberapa faktor seperti biaya produksi barang, ketersediaan sumber daya, dan keandalan karyawan. Memahami lingkungan pemasok dapat menentukan banyak waktu yang mungkin dibutuhkan bisnis untuk berfokus pada produksi dan beradaptasi terhadap perubahan, seperti perubahan biaya dan juga ketersediaan. Lingkungan lain seperti lingkungan politik dan ekonomi juga dapat mempengaruhi lingkungan pemasok. Yang kelima yaitu kompetitif. Lingkungan kompetitif adalah bagaimana perusahaan dalam pasar berubah dan berfungsi, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi bisnis di dalam suatu perusahaan. Ini dapat mencakup kapan jenis pesaing lain, baik yang lebih besar maupun yang lebih kecil dari perusahaan.
Hal ini dapat mempengaruhi berbagai perilaku seperti posisi merek, lingkungan ekonomi, dan pasar yang seringkali mempengaruhi lingkungan yang kompetitif karena bisnis dapat menyesuaikan strategi yang mendorong perusahaan untuk melakukan hal yang sama. Yang keenam yaitu politik. Lingkungan bisnis politik dapat melibatkan aktivitas di pemerintahan atau badan hukum lain yang mempengaruhi cara bisnis beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis ini dapat mencakup stabilitas pemerintah, kebijakan yang melibatkan bisnis, dan peraturan baru. Lingkungan ini dapat mengubah faktor-faktor lain seperti lingkungan pemasok jika ada perubahan pada peraturan impor dan ekspor atau kebijakan investasi baru. Yang ketujuh yaitu alami. Lingkungan bisnis alami adalah bagaimana lokasi fisik seperti geografi dan iklim dapat mempengaruhi bisnis. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ini termasuk bencana, cuaca, ketersediaan sumber daya alam, dan konversi. Seringkali lingkungan alami bersinggungan dengan lingkungan lain seperti lingkungan politik. Misalnya pemerintah menerapkan undang-undang perlindungan lingkungan baru yang membatasi jumlah barang mentah yang mungkin diterima oleh perusahaan. Yang kedelapan yaitu intern. Lingkungan bisnis internal mencakup faktor-faktor seperti kebijakan, budaya perusahaan, dan kinerja bisnis. Berbeda dari banyak lingkungan bisnis eksternal lainnya, perusahaan seringkali dapat mengendalikan lingkungan internalnya. Hal ini dapat mencakup reorganisasi peran dan struktur bisnis atau mempromosikan kegiatan yang sesuai dengan budaya perusahaan. Perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan internal jika lingkungan perusahaan tersebut memiliki pergantian karyawan yang tinggi dan produktivitas yang rendah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Nah, setelah teman saya telah menjelaskan nih pada teman-teman tentang jenis-jenis lingkungan bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tantangan akuntansi manajemen yang akan dihadapi dalam perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Nah, pastinya setiap profesi ini pasti memiliki yang namanya tantangan nih kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan profesi akuntansi manajemen gimana dalam menghadapi berbagai tantangan baru seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Nah, peran akuntansi ini tidak lagi terbatas pada pencatatan atau pelaporan keuangan, tapi juga mencakup pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Nah, akuntansi di masa depan, akuntan di masa depan dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan memahami regulasi yang semakin kompleks, serta mengintegrasi pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam laporan keuangan. Nah, adapun tantangan yang akan dihadapi oleh seorang akuntan dalam menghadapi era baru. Yang pertama itu ada kompleksitas regulasi, di mana perubahan regulasi yang standar akuntansi seperti International Financial Reporting Standard dan pernyataan standar akuntansi keuangan menjadi tantangan besar bagi seorang manajemen, akuntansi manajemen. Nah, setiap perubahan nih dalam sebuah regulasi memerlukan pemahaman yang mendalam agar perusahaan dapat mematuhi aturan baru dan mencegah risiko kepatuhan yang berakibat pada denda ataupun penalti. Nah, selain itu perusahaan juga harus menyesuaikan kebijakan akuntansi mereka untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan yang akurat dan sesuai standar bisa menjadi proses yang memakan waktu dan biaya. Nah, yang kedua ada teknologi dan otomatisasi. Nah, kemajuan teknologi terutama di dalam bidang otomatisasi dan big data serta kecerdasan buatan atau AI mengubah cara seorang akuntan dalam pelaporan yang dilakukan. Nah, penggunaan software otomatis untuk mencatat transaksi, analisis data, dan pelaporan yang telah meningkatkan efisiensi, tetapi juga memaksa seorang akuntan untuk beradaptasi terhadap teknologi yang baru. Nah, selain itu, akuntan juga perlu menguasai keterampilan teknologi seperti analisis data, pemrograman dasar, dan pemahaman tentang sistem informasi manajemen untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif. Nah, yang ketiga ada ketransparanan keuangan. Nah, tuntutan atau transparansi nih yang lebih besar dalam pelaporan keuangan meningkat seiring dengan ekspektasi pemangku kepentingan seperti investor, regulator, masyarakat, serta dengan masyarakat umum. Nah, perusahaan perlu menyediakan informasi yang lebih terbuka dan dapat diakses agar dipercaya oleh publik dan pemegang saham.
Nah, selain itu, transparansi ini juga lebih besar diperlukan untuk mencerminkan praktik keberlanjutan perusahaan seperti dalam pelaporan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Nah, yang keempat ada manajemen risiko, di mana lingkungan bisnis semakin dinamis dan kompleks, membuat identifikasi, analisis, dan pelaporan risiko yang semakin penting. Akuntan manajemen itu harus mampu mengenali risiko yang mungkin berdampak pada operasional dan kinerja keuangan perusahaan termasuk risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi. Nah, selain itu, dengan meningkatkan ancaman cyber dan ketidakpastian ekonomi global, perusahaan perlu mengintegrasi analisis risiko secara menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan mereka. Yang kelima, ada perubahan lingkungan bisnis. Nah, globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat itu mempengaruhi struktur pasar, preferensi konsumen, dan tekanan kompetitif. Sehingga seorang akuntan ini perlu beradaptasi. Akuntan juga perlu memahami tren pasar global, peraturan lintas negara, serta faktor ekonomi makro lain yang bisa mempengaruhi profitabilitas dan strategi bisnis perusahaan. Perubahan ini menambah kerumitan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan dan mengharuskan perusahaan untuk bersikap responsif terhadap kondisi pasar yang dinamis dan terus berkembang. Sekian tantangan yang akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Nah, setelah kita mendengarkan nih tantangan tentang akuntansi manajemen, adapun penerapan akuntansi manajemen lingkungan bisnis, yaitu penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar yang dinamis dan beragam. Nah, dalam lingkungan bisnis, akuntansi manajemen menyediakan kerangka kerja yang membantu penyusunan strategis, mengoptimalkan sumber daya, dan menjaga efisiensi operasional. Nah, ada pun nih teman-teman sekalian aspek dalam beberapa penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Nah, di sini ada 5 nih teman-teman aspek penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu pembentukan tim akuntansi manajemen nih. Nah, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan perlu membentuk tim akuntansi manajemen terampil yang berfokus pada analisis data dan pemahaman bisnis secara keseluruhan. Nah, tim ini berperan dalam mengolah informasi keuangan dan yang relevan sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan analisis yang mendalam. Ini yang kedua itu ada menetapkan tujuan strategis nih. Nah, di mana lingkungan bisnis yang terus berubah menuntut perusahaan untuk memiliki tujuan yang jelas dan penerapan akuntansi manajemen yang baik dalam hal peningkatan laba, pengurangan biaya, maupun penyelesaian strategis operasional. Nah, tujuan yang jelas ini pastinya membantu nih kan perusahaan dapat menyesuaikan sistem akuntansi mereka untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga nih teman-teman ada pemilihan teknologi dan metode tepat guna, di mana teknologi pastinya memainkan peran penting dalam beberapa pengumpulan dan analisis data akuntansi. Nah, dalam lingkungan bisnis yang berkembang pesat, perusahaan itu harus memilih perangkat lunak dalam sistem akuntansi yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara real time dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Nah, yang keempat nih ada pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana untuk memastikan bahwa data akuntansi manajemen digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Karyawan perlu dilatih untuk memahami pentingnya data ini. Nah, dalam lingkungan bisnis yang kompleks, pemahaman ini membantu tim untuk merespon perubahan yang cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, yang kelima nih, teman-teman, yang terakhir itu ada evaluasi dan penyesuaian berkala. Nah, penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang kompetitif tidak cukup dilakukan hanya sekali saja. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala
terus-menerus untuk memastikan sistem akuntansi manajemen yang diterapkan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan bisnis. Nah, penyesuaian berskala ini memungkinkan sebuah perusahaan merespon perubahan pasar dengan lebih efektif dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Nah, baik teman-teman sekalian, nah setelah nih kita mendengarkan apa sih penerapan akuntansi dalam manajemen bisnis tersebut, nah di sini saya akan melanjutkan pada pengaruh akuntansi terhadap keberhasilan bisnis. Nah, akuntansi manajemen memiliki beberapa fungsi kunci yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan dan keberhasilan bisnis. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada perencanaan dan penganggaran. Akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam perencanaan strategis dengan mengembangkan anggaran yang mencakup pendapatan dan biaya. Hal ini membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Nah, teman-teman, yang kedua ada pengendalian biaya. Salah satu fungsi utama adalah pengendalian biaya. Dengan pemantauan yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang tidak perlu dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Nah, yang ketiga ada evaluasi kinerja, di mana akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja departemen, produk, dan proyek khusus. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan yang lebih lanjut. Nah, yang keempat ada pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh akuntansi manajemen digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat mencakup keputusan tentang investasi, ekspansi, atau restrukturisasi. Nah, teman-teman, yang kelima atau yang terakhir ada evaluasi investasi, di mana perusahaan menggunakan akuntansi manajemen untuk mengevaluasi proyek investasi yang berpotensi. Dengan analisis yang mendalam, mereka dapat memutuskan apakah suatu investasi itu layak atau tidaknya. Nah, itu saja pengaruh akuntansi manajemen terhadap keberhasilan bisnis yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Berbagai prospek dan peluang yang dapat dihadirkan oleh perkembangan teknologi dalam bidang akuntansi manajemen di masa depan sebagai berikut. Yang pertama adalah otomatisasi proses. Otomatisasi proses menghadirkan peningkatan efisiensi. Tugas rutin seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan rekonsiliasi bank dapat diotomatisasi melalui perangkat lunak akuntansi berbasis cloud yang membantu menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Yang kedua adalah analisis data yang lebih canggih. Misalnya pada perusahaan Amazon, di mana perusahaan ini melakukan pemanfaatan big data, yaitu penggunaan big data memungkinkan akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali yang sulit ditemukan sebelumnya. Amazon menggunakan big data ini untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, sehingga Amazon mampu memprediksi produk yang paling diminati, menyesuaikan stok, dan mengatur harga yang kompetitif. Kemudian Amazon juga menggunakan AI dan machine learning. Teknologi AI dan machine learning dapat membantu Amazon memprediksi pendapatan musiman yang diharapkan dan mengatur strategi persediaan untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Yang ketiga adalah integrasi sistem. Sistem akuntansi dapat terhubung dengan berbagai sistem lain, seperti CRM atau Customer Relationship Management, ERP, Enterprise Resource Planning, dan SCM atau Supply Chain Management, memungkinkan aliran data real-time yang meningkatkan akurasi dan ketepatan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah penerapan kecerdasan buatan AI dalam akuntansi, yang menghadirkan audit yang lebih efisien. AI mempercepat proses audit dan mendeteksi potensi kecurangan dengan lebih efektif. Kemudian, Robotic Process Automation atau RPA. RPA mengotomatisasi tugas-tugas berulang, meningkatkan produktivitas tim akuntansi. Kemudian prediksi kinerja keuangan. AI juga dapat digunakan untuk memprediksi performa keuangan perusahaan, membantu dalam perencanaan jangka panjang. Yang kelima adalah perubahan peran akuntan.
Dari pencatat menjadi mitra bisnis. Peran akuntan bergeser dari sekedar pencatat menjadi mitra bisnis strategis yang mampu memberikan wawasan berbasis data untuk mendukung keberhasilan bisnis. Baiklah, materi selanjutnya adalah perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Adapun beberapa aspek perbedaannya, yang pertama dari tujuan utama. Tujuan utama akuntansi keuangan menyajikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pihak eksternal. Sementara tujuan utama akuntansi manajemen membantu manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan internal. Aspek kedua adalah pengguna. Pengguna akuntansi keuangan yang pertama adalah investor untuk menilai prospek investasi, yang kedua kreditur untuk menilai kemampuan membayar utang, yang ketiga regulator untuk tujuan perpajakan atau audit. Sementara pengguna akuntansi manajemen yang pertama adalah manajer operasional untuk mengatur kegiatan sehari-hari, eksekutif untuk membuat keputusan strategis, dan karyawan internal untuk melakukan evaluasi performa bagian tertentu. Aspek ketiga adalah cakupan data, di mana akuntansi keuangan informasi menyeluruh untuk seluruh perusahaan dan bersifat umum. Sementara akuntansi manajemen informasi spesifik, rinci, dan disesuaikan dengan kebutuhan bagian atau departemen. Aspek keempat adalah fokus waktu. Akuntansi keuangan berorientasi pada data historis dan mencatat transaksi yang telah terjadi. Sementara akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan, membuat proyeksi dan skenario strategis. Aspek kelima adalah jenis informasi. Jenis informasi di akuntansi keuangan yaitu data finansial saja, seperti pendapatan, beban aset, dan kewajiban. Sementara akuntansi manajemen, jenis informasinya adalah gabungan data finansial dan non-finansial seperti efisiensi, produktivitas, dan risiko. Aspek keenam adalah sifat informasi. Di akuntansi keuangan, sifat informasinya formal, yaitu harus akurat dan diverifikasi. Sementara di akuntansi manajemen, informal, bisa menggunakan estimasi atau prediksi jika relevan untuk keputusan. Baiklah, aspek selanjutnya adalah standar akuntansi. Di akuntansi keuangan, mengikuti aturan tertentu seperti PSAK, IFRS, atau GAAP. Di akuntansi manajemen tidak memiliki standar tetap. Di akuntansi manajemen tidak memiliki standar yang tetap, tetapi fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya adalah aspek frekuensi laporan. Di akuntansi keuangan, periodik, yaitu biasanya tahunan, triwulan, atau bulanan untuk kebutuhan pihak eksternal. Sementara di akuntansi manajemen sesuai kebutuhan. Bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan waktu tertentu. Aspek selanjutnya adalah contoh laporan. Di akuntansi keuangan, yang pertama adalah laporan laba rugi, menampilkan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Kemudian neraca, posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas, arus masuk dan keluar dana selama periode tertentu. Sementara di akuntansi manajemen, yang pertama, anggaran produksi, menentukan biaya untuk setiap unit produk. Kemudian yang kedua, laporan break-even analisis, titik impas antara biaya dan pendapatan. Kemudian yang ketiga, analisis varians, membandingkan anggaran dan realisasi untuk mengevaluasi performa. Aspek selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Di akuntansi keuangan, informasi digunakan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan oleh pihak eksternal. Sementara di akuntansi manajemen, informasi digunakan untuk menentukan langkah-langkah operasional dan strategi. Yang terakhir adalah sifat wajib. Di akuntansi keuangan, wajib dibuat oleh semua perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara di akuntansi manajemen tidak wajib, disesuaikan dengan kebutuhan manajerial perusahaan. Baiklah, sekianlah isi dari presentasi kami. Untuk kesimpulan dari presentasi kami ini adalah akuntansi manajemen berperan sebagai alat yang mendukung fungsi-fungsi manajerial dalam bisnis, mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan, akuntansi manajemen membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis dan operasional yang tepat. Melalui fungsi-fungsinya seperti pengendalian biaya, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan, akuntansi manajemen meningkatkan efisiensi serta efektivitas bisnis. Di tengah dinamika lingkungan bisnis modern, tantangan seperti regulasi yang kompleks, kebutuhan akan transparansi, dan tuntunan akan kecepatan adaptasi menjadi faktor penting yang harus dihadapi dalam akuntansi manajemen. Dengan demikian, akuntansi manajemen tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, namun juga menjadi mitra strategis bagi manajemen untuk mencapai tujuan bisnis secara berkelanjutan dan kompetitif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai akuntansi manajemen dan lingkungan bisnis. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan. Saya Kenny Mayor Resibuan. Saya Afifah Rahmawudah. Ya, Melia Ardana. Saya Ronald Pasaribu. Kami mengucapkan sekian Sekian dan dan terima terima kasih. kasih. Dadah. Bye.